Salam Pak Bambang, saya mau izin bertanya, apa itu sunat? Bagaimana sejarah sunat? Dan apakah Paulus merubah ajaran sunat? Mohon pencerahannya. Yesus Maha Kita membahas pada pertemuan ke-10 ini mengenai sunat atau kitan perjanjian antara Allah dan Abraham. Nah, biasanya kita akan membaca hanya satu perikop yang kita baca, apakah itu satu pasal atau dua pasal atau lebih. Tetapi hari ini kita akan mengkaitkannya dengan membahas tema yang paralel, yang seringkali itu dipertanyakan dalam konteks perjumpaan kita dengan saudara-saudara yang menyalahpahami iman Kristen. Karena itu saya menambahkan subjudul, apakah Paulus membatalkan sunat? Jadi karena itu bacaan kita hari ini berasal dari Kejadian pasal 17, ayat atau perikop utama yang berbicara tentang perjanjian Abraham dengan Allah tentang sunat. Lalu kita sambung dengan pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Lalu kita kaitkan dengan Kisah Rasul pasal 16 ayat 3 atau 1, 2, dan 3. Secara khusus tentang Paulus yang menyuruh menyunatkan Timotius. Lalu kita kaitkan juga dengan Galatia pasal 5 ayat 3, di mana Paulus berbicara seolah-olah bertentangan dengan Kisah Para Rasul, di mana Paulus tidak menyunatkan Titus. Nah, tentu semuanya itu mesti dilihat dari konteksnya dan bagaimana gereja sekarang menghadapi isu tentang sunat ini. Dan ini penting, karena itu saya tidak seperti kemarin-kemarin hanya membaca satu atau dua perikop, tetapi mengkaitkannya dengan isu-isu yang muncul dalam konteks perjumpaan kita dengan umat yang beragama lain. Nah, saudara-saudara, sunat itu adalah tanda perjanjian antara Allah dan Abraham. Demikian tema yang ditekankan dalam kitab Kejadian atau Sefer Bereshit pasal 17. Abraham ketika itu berumur 99 tahun ketika Allah memberikan perintah sunat sebagai tanda perjanjiannya. Dan tuntutan moral itu diawali dengan akulah Allah yang maha kuasa. Di situ Tuhan menggunakan kata El Shaddai. Kata Shaddai dalam bahasa Ibrani kita sudah membahas beberapa pertemuan yang lalu. Itu sesungguhnya berkaitan dengan kata kekuatan, kekuasaan. Dan itu adalah paralel dengan bahasa Akadia, bahasa yang dipakai khususnya di wilayah yang berdekatan dengan kota Abraham di kota Ur. Sehingga ada paralel antara itu yang ditekankan bahwa Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa atas segala sesuatu. Lalu perjanjian itu diawali dengan tuntutan Allah kepada Abraham agar kamu hidup di hadapanku dengan tidak bercela. Dan Tuhan menjanjikan kembali bahwa aku akan membuat engkau sangat banyak, artinya keturunan Abraham sangat banyak. Lalu apabila kita membaca mulai dari ayat 5, setelah Tuhan menjanjikan kembali bahwa Abraham akan menjadi bapak dari bangsa yang besar. Ayat 5 itu dikatakan, dan namamu bukan lagi disebut Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan sebagai bapak sejumlah besar bangsa. Jadi kata Abram itu artinya bapak yang mulia. Tetapi Abraham itu berkaitan dengan bapak segala bangsa. Jadi bapak bagi sejumlah besar bangsa-bangsa. Nah, perjanjian dari pihak Tuhan. Abraham dijanjikan akan beranak cucu sangat banyak sebagaimana diulang dari panggilan Tuhan yang tercatat dalam Bereshit atau Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3. Kemudian akan melahirkan raja-raja dan seluruh tanah Kanaan akan diberikan kepada keturunannya. Nah, ketika perintah sunat ini disampaikan, sesungguhnya ada satu janji Tuhan yang belum terlaksana, karena ketika Abraham dipanggil itu sebetulnya Hagar belum muncul dalam kehidupan keluarga ini. Sehingga perjanjian itu sesungguhnya disampaikan Tuhan ketika Abraham masih bersama dengan Sarah saja tanpa Abraham. Nah, ini menarik untuk kita pahami, dan kemarin kita sudah belajar tentang fakta-fakta arkeologis yang berbicara tentang inskripsi-inskripsi yang sejaman dengan Abraham, khususnya inskripsi Nusi, Undang-Undang Lipit Istar, dan masih bertahan pada Undang-Undang Hammurabi yang menggambarkan bahwa kehidupan Abraham itu bisa dijelaskan dengan konteks sosial atau setting masyarakat pada saat itu. Nah, dari pihak Abraham, setelah Tuhan menjanjikan sesuai dengan janjinya yang disebutkan pada awal panggilan Abraham, di mana tidak hanya menjadi bangsa yang besar, yang konsekuensinya Abraham akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa, tetapi juga olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Nah, ini tema yang sesungguhnya nanti akan terus diulang. Lalu apa konsekuensi dari janji Tuhan berkat kepada Abraham itu? Abraham harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Yaitu apa? Haruslah dikerat kulit katanmu. Dan itulah yang menjadi tanda perjanjian antara aku dan engkau. Jadi kulit katannya harus dikerat, artinya disunat, wihayah leot berit beni ubenekem. Itulah yang menjadi berit perjanjian antara aku dan antara kamu. Antara Abraham dan keturunannya. Sunat dilakukan pada usia 8 hari. Berlaku bagi setiap laki-laki, bagi keturunannya, dan bagi seluruh isi rumahnya. Jadi
yang akan disunat pada usia 8 hari itu nanti Ishak. Karena pada saat ini Ishak belum lahir. Maka Abraham nanti disunat pada usia yang sudah 99 tahun dan juga Ismail pada saat dia berusia 13 tahun. Lalu berkaitan dengan janji Tuhan akan menjadikan bangsa yang besar itu, maka istrinya pun namanya tidak lagi Sarai, yang artinya ibuku. Jadi seperti Adonai artinya Tuhanku, Sarai artinya ibuku, menjadi Sarah yang artinya ibu. Karena ungkapan ku itu kemungkinan menurut tafsiran beberapa rabi itu membatasi keibuan Sarah. Tetapi ketika dia hanya dikatakan ibu, itu artinya ibu, Sarah bagi segala bangsa. Karena itu berkaitan dengan janji Tuhan. Sekalipun ya alasan eksplisitnya memang tidak disebutkan dalam kitab suci, tapi dari analisis kata, nama, konteks itu bisa ditetapkan dalam beberapa tulisan, baik itu penafsiran Kristen maupun penafsiran Yahudi. Dan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja bangsa-bangsa yang akan lahir daripadanya, dan ini berkaitan dengan nanti akan lahirnya Ishak. Kemudian ada ungkapan yang menarik di dalam ayat-ayat selanjutnya. Dan tertawalah Abraham. Jika kata tertawa itu sesungguhnya kata tertawa itu ada sahak dalam bahasa Ibrani, dan itu nanti kalau menjadi kata kerja tergantung konteksnya ya. Maka dikatakan Abraham ketika mereaksi itu disebut wayitsak, maka tertawalah dia. Nah, itu disebutkan di dalam pasal 17 ayat 17. Dan sujudlah Abraham, dia tertawa dan berkata dalam hatinya, seorang yang berumur 100 tahun akan melahirkan baginya anak laki-laki, dan Sarah yang sudah tua juga akan melahirkan seorang anak. Nah ini, kemudian Abraham tertawa. Nah, tapi tertawanya Abraham itu tertawa apakah dia mengejek mujizat Tuhan, atau dia tertawa karena merasa takjub akan mujizat yang terjadi karena dia sekalipun sudah tua renta dan istrinya juga sudah berhenti haid, tetapi itu sebagai satu mujizat. Nah di sini memang beberapa penafsir dan penerjemah itu memang memiliki perbedaan ya. Nah tampaknya terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia itu menyamakan antara tertawanya Abraham dan tertawanya Sarah. Tertawanya Sarah itu tertawa yang bersifat negatif karena masa itu bisa terjadi usia sudah 90 tahun, usia aku sudah 90 tahun. Sampai kemudian Tuhan menegurnya. Tetapi ada berbagai macam penafsiran, mulai dari penafsiran rabi-rabi. Ya misalnya Rabi Salman Sorotskin. Kemudian sampai nanti tafsiran reformasi Johannes Calvin misalnya. Tafsiran-tafsiran para bapak gereja yang timur atau bapak gereja awal. Di sini tertawanya Abraham itu diawali dengan kata-kata maka Abraham bersujud. Dalam terjemahan bahasa Indonesia di situ diterjemahkan menunduk. Padahal sebenarnya kata yang dipakai itu sama dengan ayat 3, lalu sujudlah Abraham. Sujud sebagai tanda bahwa dia tunduk kepada Tuhan. Ya. Di sini memakai kalimat yang persis sama. Jadi bedanya hanya kalau di dalam ayat 3 itu Abraham masih bernama Abram, nama lamanya, sementara di dalam pasal 17 ayat yang ke-17 itu sudah memakai kata Abraham ya. Tapi sama artinya wajibul, maka bersujudlah Abram al-Panaf. Di situ satunya Abraham al-Panaf. Jadi dua-duanya menggunakan kata-kata atau dan bersujudlah. Maka di situ bagaimana mungkin kalau di situ adalah bersujud sebagai tanda ketundukan kepada Tuhan, Abraham menertawakan mujizat itu tidak mungkin. Ini penafsiran para rabi dan para bapak gereja yang memandang bahwa kata tertawa di sini bukan menertawakan mujizat, tetapi takjub karena mujizat ilahi yang bisa terjadi saat usianya sudah renta. Nah, sama dengan kata yang dipakai adalah kata yang sama yang berasal dari kata dasar yaitu sahak ya, sama. Tetapi tertawanya Sarah itu beda dengan tertawanya Abraham. Kemudian ini ditekankan dari buku ya, banyak penafsiran rabinik, rabi-rabi modern maupun yang klasik ya, saya menggunakan ini misalnya Rabi Salman Sorotskin, ada beberapa rabi modern lain, tetapi ini hanya sekedar perbandingan. Dia mengatakan bahwa tertawanya Abraham berbeda dengan tertawanya Sarah. Abraham justru mulai menghitung mujizat yang dari Tuhan. Betapa pria yang berusia 100 tahun menjadi ayah seorang anak, seorang wanita mandul yang akan melahirkan anak. Bahkan kalaupun dia tidak mandul, Sarah sekarang telah berusia 90 tahun. Itu penafsiran dan berdasarkan asumsi bahwa Abraham memustahilkan mujizat itu. Tetapi kalau kita lihat perbandingan dengan banyak terjemahan Alkitab yang lain itu kira-kira ya seperti yang diterjemahkan oleh Rabi Sahman itu tadi. Dikatakan seorang yang berusia 100 tahun akan melahirkan anak. Seorang yang mandul akan melahirkan anak. Jadi
tekanannya pada kata akan melahirkan anak, akan menjadi bapak bagi anak ketika usianya masih sudah renta. Jadi itu artinya tanda takjub. Jadi Abraham tertawa karena sukacita dan perasaan takjub akan mujizat yang akan terjadi. Dan ini persis sama dengan apa yang ditekankan dalam surat Roma. Pasal Roma pasal 4 ayat 19 sampai 21 itu tidak memandang tertawanya Abraham sebagai tertawa yang meremehkan mujizat. Imannya tidak menjadi lemah. Tertulis begitu. Walau ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira, malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah dengan keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Dan janji Allah kepadanya khususnya di dalam pasal 12 ayat 3 itu telah terpenuhi. Pasal 12 ayat 3 itu janji terakhir itu yang banyak ditafsirkan sebagai atau dipahami. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Dan ini yang membedakan antara berkat yang diberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub di satu sisi sebagai jalur mesianik yang akan melahirkan Mesias yang akan datang dengan Ismail. Di mana Ismail memang dijanjikan sebagai bangsa yang besar, memiliki 12 memiliki satu anak perempuan selain dari 12 suku. Ismail pun juga 12 suku ditambah dengan satu anak perempuan. Namanya Mahalat kalau Bani Israel namanya Dina. Jadi itu seimbang janji Tuhan ketika menjadikan kedua anak Ibrahim ini sebagai bangsa yang besar, akan melahirkan bangsa yang besar. Tetapi kalau kita prediksi, sebenarnya janji yang terakhir olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat itu tidak diberikan kepada Ismail. Tentu ini bukan soal Tuhan itu pilih kasih, tidak. Tetapi karena memang dari planning awalnya, memang munculnya Hagar dalam kehidupan Abraham itu adalah pilihan bebas dari Abraham, Hagar, dan Sarah. Karena seperti kemarin kita lihat bahwa dalam budaya Timur Tengah kuno, itu sesuatu yang aib kalau seorang perempuan tidak punya anak. Dan dia ingin menebus rasa malunya itu dengan mengambil anak dari hambanya. Dan itu terjadi sesuai dengan praktek hukum yang berlaku saat itu. Termasuk yang tercatat dalam Undang-Undang Levit Ishtar, dibuktikan dari prasasti Nusi tentang bahwa itu lengkap sudah kita pelajari kemarin. Maka kalau kitab Kejadian pasal 12 ayat 3 itu adalah gambaran di mana pengalaman tertinggi janji Abraham yang digenapi pada masa Mesias. Maka itu tergenapi ketika Yesus mengatakan, Abraham bapamu bersukacita. Nah, bersukacita itu yang diungkapkan dalam kata-kata sahak atau tertawa. Jadi tertawa dengan kegembiraan, dengan sukacita. Bahwa ia akan melihat hariku. Jadi olehmu semua kaum di muka bumi mendapatkan berkat itu adalah terpenuhi janji kedatangan Mesias. Dia akan melihat hariku dan dia telah melihatnya dan ia telah bersukacita. Yohanes pasal 8 ayat 56. Lalu apa reaksi? Lu Ismail yihyah lepaneha. Seandainya Ismail dipernekankan hidup di hadapan. Apakah ini artinya Abraham mengusulkan bahwa sudahlah Tuhan saya sudah tua. Kenapa bukan Ismail saja? Sebagaimana dia pernah mengusulkan, kenapa bukan Eliezer orang Damaskus itu yang akan mewarisi dari semua milik? Apakah ini setelah dia gagal untuk ternyata tidak mengusulkan pola pewarisan dari orang yang ada dalam rumahnya, dan itu juga dibenarkan menurut adat hukum pada saat itu tercatat dalam prasasti Nusi. Dua pola mendapatkan pewarisan melalui seorang yang diangkat menjadi ahli waris, yaitu seorang yang ada di rumahnya, itu ben baiti, anak dari rumahnya, atau dia mengambil seorang hamba yang dari hamba itu dia dapat memperoleh anak untuk mewaris dari apa yang dia miliki. Apakah itu yang dimaksud? Seandainya yang dimaksud itu adalah Ismail sajalah yang dijadikan anak perjanjian. Artinya janji anak perjanjian yang secara ultimate digambarkan di dalam kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Seandainya itu yang diusulkan Abraham, tentu itu bertentangan dengan ayat 20 yang jelas mengatakan Tuhan bukan menolak usulan Abraham. Tuhan membenarkan usulan Abraham. Dan ungkapan kata tidak melainkan istrimu Sarah itu sesungguhnya terjemahan lain yang dalam banyak terjemahan yang lain, termasuk terjemahan Yahudi yang saya kutip, itu tidak ada kata yang sesungguhnya eksplisit dituliskan tidak, tetapi yang dikatakan tentang Ismail. Jadi itu adalah jawaban atas doa Abraham, bukan penolakan atas doa Abraham. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Jadi ini adalah justru apa yang disebutkan di dalam doa Ibrahim. Nah, kemudian pada ayat sebelumnya Tuhan berkata, Allah berfirman, sungguh istrimu Sarah. Jadi ini yang di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu tidak melainkan istrimu Sarah, ya.
Tidak, melainkan tentang istrimu Sarah. Tetapi dalam terjemahan banyak terjemahan Yahudi dan juga terjemahan Kristen yang lain saya kira bisa dibandingkan dalam berbagai macam terjemahan bahasa Inggris. Di situ dituliskan bahwa dan Allah berfirman, sungguh istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Wa yumer Elohim Abbal Sarah istika yuledet likaben. Sungguh istrimu Sarah wikirat Yitzhak dan engkau akan menamainya atau menamakan dia Ishak. Wahakimuti et beriti itu librit ulam lizar'u akhram. Aku akan mengadakan perjanjianku dengan Ishak yang akan menjadi perjanjian kekal untuk keturunannya. Jadi sebetulnya secara bahasa keduanya itu mungkin. Tetapi kita mesti melihat konteksnya. Jadi artinya bahwa doa Abraham, ya, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu, lu Yismail yelevanika, itu dijawab oleh Tuhan, bukan ditolak. Jadi ini konteks yang bisa kita lihat dari seluruh ayat-ayat yang dikisahkan di sini. Kemudian selesai Tuhan berfirman, maka Allah naik meninggalkan Abraham. Ya, Allah naik meninggalkan Abraham. Frasa naik meninggalkan Abraham itu menunjukkan Shekinah, kehadiran ilahi Tuhan mengatasi dirinya. Shekinah itulah salah satu ungkapan Ibrani yang juga dilestarikan dalam Al-Quran, yaitu Shekinah, yang artinya kehadiran ilahi. Ya, dari kata sakan itu hadir. Shekinah itu kehadiran ilahi. Dan juga di dalam bahasa Arabnya sama saya kira. Cuman penerapannya mungkin dalam bahasa Arab Sakinah itu suasana dari kehadiran yang menimbulkan kebahagiaan. Makanya kita berdoa semoga akan melahirkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Itu doa perkawinan seperti itu. Tapi kata sakinah itu dari bahasa Ibrani arti kehadiran Tuhan. Maka kalau kita melihat Tuhan naik itu tidak harus diartikan bahwa hanya kosong dan ketika Tuhan naik Tuhan terikat oleh ruang, bukan seperti itu. Dan ini pun sebetulnya di dalam semua agama itu memiliki bagaimana Tuhan itu digambarkan. Kalau di dalam bahasa Arab Islam itu disebut sebagai mutasyabihat, ayat-ayat mutasyabihat. Bukan hanya di kalangan Islam, Yahudi, dan Kristen. Kalau disebut tangan Allah itu tidak harus berarti Allah digambarkan punya tangan fisik seperti manusia. Anak Allah itu tidak harus berarti bahwa Allah punya anak siapa bidannya, bukan itu. Itu yang disebut ayat-ayat mutasyabihat. Bahkan di dalam agama non-Abrahamaik pun juga ada ungkapan seperti itu. Misalnya kalau kita belajar Hinduisme ya, ada Saguna Brahman, Tuhan yang bisa digambarkan dengan panca indera. Tapi ada yang disebut Nirguna Brahman, Tuhan dalam transendensinya yang tidak diarcakan sehingga dia berstana dalam sebuah arca, itu ada dalam agama Hindu. Jadi kita ini, saya selalu mengatakan ketika mempelajari agama-agama Semitik, kita jangan hanya terperangkap hanya dengan simbol-simbol Timur Tengah. Kita perlu dicerahkan dengan mendengar, melihat dari tradisi lain. Sekalipun tentu kebenaran itu harus memilih, tetapi artinya bahwa di dalam mengkomunikasikan kebenaran itu, kita bisa minimum tidak menyalahpahami orang, tatkala kita memahami bahwa yang orang imani, yang orang lain pikirkan itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Lalu Abraham langsung bertindak karena imannya. Jadi setelah Allah itu dalam sekinahnya tadi bertemu dengan Abraham, dia kembali ke ketinggian. Jadi artinya dia tidak lagi ditemui dalam pengalaman empirisnya Abraham, tetapi dia kembali bertakhta di surga. Jadi tapi jangan dibayangkan kursinya sebesar berapa atau tahtanya sebesar apa. Bukan seperti itu ya. Abraham langsung bertindak demi imannya. Dia memanggil Ismail anaknya, semua orang yang lahir di rumahnya, dan juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yaitu setiap laki-laki dan seisi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Kejadian pasal 17 ayat 23. Lalu dan Abraham berumur ya 99 tahun. Wa Abraham bentis imwatis asana bahimulo besar arilat tuh ya. Jadi ben itu di sini Asia, jadi berusia tisim watis a, 9 watis asana, 99 tahun, dia itu dikerat atau disunat ya dagingnya, jadi kulit katannya tadi. Kemudian makanya kalau orang tidak bersunat dikatakan arilim ya, karena ya rilato, jadi kulit katannya. Maka bangsa yang tidak bersunat itu disebut arilim. Nah itu yang bisa kita pelajari dari komitmen Abraham ketika Tuhan mewajibkan kepadanya untuk menyunatkan anak keturunannya. Nah, dan sunat itu menjadi perjanjian kekal antara Abraham dengan Tuhan. Tetapi nanti kita bertanya, loh kenapa kok ada orang Kristen yang tidak bersunat kan gitu? Itu yang sering menjadi pertanyaan kan. Nah, kenapa perjanjian kekal kok bisa dilanggar? Nah, kata kekal di sini tentu harus dipahami sesuai dengan konteks nubuat dan penggenapan. Jadi misalnya kalau di dalam Mazmur yang dikenal juga sebagai Mazmur Mesianik, di dalam Mazmur 132 misalnya, Tuhan memilih Sion sebagai rumahnya untuk selama-lamanya. Nah, nyatanya kan sekarang tidak ada lagi Sion.
Artinya Sion dalam pengertian bait Allah yang dulu didirikan Salomo kan sekarang sudah tidak ada. Tapi kan di situ dikatakan perjanjian yang kekal selama-lamanya. Karena akhirnya itu menunjuk kepada Sion rohani, Yerusalem baru. Dan itu jelas penggenapannya kalau dalam perspektif Kristen, dalam Yohanes pasal 2 ayat 19 ayat 20. Robohkanlah bait Allah itu, kata Yesus, dalam waktu 3 hari, aku akan membangunnya. Orang Yahudi bingung, 46 tahun saya membangun bait Allah ini. Bagaimana kamu mau membangunkan, merobohkan dan membangunkannya dalam waktu 3 hari? Lalu penginjil, artinya Rasul Yohanes memberi catatan bahwa yang dimaksudkan bait Allah itu adalah tubuhnya sendiri. Suka atau tidak suka, faktanya bahwa sekarang Sion dengan bait Allah yang berdiri megah dahulu sekarang sudah tidak ada. Jadi apakah ini berarti kata selama-lamanya tidak tergenapi? Kan bukan seperti itu. Jadi ada nubuat dan ada penggenapan. Begitu juga nanti tentang sunat. Tapi kita akan belajar sejarah dulu sebelum kita masuk ke dalam ranah teologis. Dan kemudian ketika Abraham disunat usianya adalah tis'im wa tis'asanah, maka bagaimana dengan Ismail? Ismail disunat ketika dia berumur 13 tahun. Wa Ismail binu bin Salos Esreh. Salos Esreh 13 tahun. Salos Esreh sana. Dia dikerat kulit katannya. Nah, ini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya ketika Ismail disunat, dia sudah berumur 13 tahun dan Abraham 99 tahun. Sementara mengenai perjanjian sunat ini, Iskak belum lahir. Dan nanti tahun depan Iskak itu lahir. Itu disebutkan dalam pasal 18. Dan ketika Iskak dilahirkan itu, Iskak persis disunat pada usia 8 hari seperti yang Tuhan janjikan. Berarti memang itu menjadi pola. Sampai hari ini orang Yahudi yang memandang bahwa penyunatan itu sebagai pola yang diberikan Tuhan dengan 8 hari penyunatan. Itu dilaksanakan sampai hari ini. Orang Yahudi disunat pada umur 8 hari. Tetapi karena Ismail disunat sudah berusia 13 tahun, sementara pelestarian tradisi sunat ini juga muncul di dalam konteks bangsa Arab. Tetapi lihat, bandingkan. Kalau orang Yahudi memelihara sunat itu persis sama dengan perjanjian dengan Abraham, artinya pola 8 hari, artinya itu didasarkan atas teks, atas dalil dalil nakli, kalau meminjam istilah Islam itu. Dalil teks, yaitu 8 hari harus dikerat kulit katanya. Sementara pengeratan kulit katan Abraham dan Ismail itu situasional, karena dia sudah umur 99 tahun, Ismail umur 13 tahun. Makanya tradisi sunatnya bangsa Arab yang berusia belasan tahun, itu hanya menuruti sejarahnya Ismail. Tidak menuruti teks firman Tuhan dalam Taurat. Seperti itu kira-kira yang dibandingkan. Dan catatan-catatan sejarah yang sangat kuno, itu membenarkan itu. Misalnya, pelestarian sunat melalui tradisi bangsa Arab itu sudah dicatat dalam tulisannya Flavius Josephus pada buku pertama, ya. Kalau tidak salah itu adalah pasal yang ke-10. Dalam buku pertama pasal yang 10. Lalu yang kedua, Susumen. Susumen itu seorang ahli hukum dan sejarawan dari Gaza. Dia meninggal tahun 440-an. Jadi sebelum Islam lahir ini. Dicatat di dalam bukunya Susumen itu, sejarawan abad keempat itu, Abraham mewariskan iman monoteisnya kepada bangsa Arab melalui Ismail dan Hagar. Sehingga mengikuti praktek-praktek Yudaisme seperti tidak makan daging babi dan khitan. Tapi pemeliharaan dari hukum Taurat itu tidak penuh dalam bangsa Arab. Contohnya, kalau di dalam kitab Taurat khitan harus usia 8 hari, orang-orang Arab pada masa pra-Islam dan juga masa sekarang dikhitan pada umur belasan tahun, sesuai dengan khitannya Ismail 13 tahun. Ya. Kalau orang Yahudi menuruti hukum tentang kosher, Imamat pasal 11, bukan hanya babi yang tidak dimakan, tapi onta tidak dimakan, cumi-cumi, udang tidak dimakan, lele tidak dimakan, tapi bangsa Arab masih makan onta, masih makan cumi-cumi, masih makan udang, kan seperti itu. Jadi artinya tidak mengikuti Taurat. Itu hanya merupakan tradisi yang dilestarikan dari nenek moyangnya, yaitu Ismail. Dan itu pun bukan tradisi tertulis. Makanya sunatnya pun tidak pada hari ke-8. Makanan yang diharamkan cuma babi saja, yang lain-lain masih dimakan. Itu. Jadi artinya kalau seringkali gereja dituduh tidak setia pada Tuhan, ya sama-sama tidak setianya kalau ukurannya itu, sama-sama melanggarnya. Orang Kristen kok makan babi? Ya orang Islam juga makan onta, sama-sama melanggarnya, kan begitu kan. Ya, makanya kalau membaca teks itu mesti harus teliti, tidak hanya sepotong-sepotong. Jadi itu yang tercatat dalam tulis Susumen. Kemudian Susumen mengatakan suku-suku Arab menyunatkan anak laki-laki mereka mengikuti Ismail putra Abraham, membuktikan Brit Milah itu diteruskan dalam tradisi lisan Arab. Sementara Brit Milah itu dilanjutkan di dalam tradisi tertulis dalam Taurat. Dan kemungkinan kata milad Ibrahim itu kemungkinan asalnya dari Brit Milah ini. Sekalipun itu penerapannya tentu tidak sama, karena banyak istilah-istilah Yahudi Kristen itu ketika digunakan dalam tradisi Islam itu bergeser. Kalau dalam tradisi Kristen Yesus disebut sebagai firman Allah, kalimatullah dalam Injil Yohanes. Dalam Islam Isa diakui sebagai kalimatullah, tapi maknanya sudah berbeda dengan makna yang diterapkan bagi iman Kristen. Ya, contoh-contoh seperti itu. Kemudian bagaimana dengan kata milad Ibrahim? Ini kita akan melihat. Ini saya bandingkan dengan teks dalam Al-Quran tentang milatu Ibrahim. Di sana katakanlah, sesungguhnya aku telah diberi petunjuk oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, agama yang benar, milad Ibrahim yang hanif. Dan Ibrahim bukan seorang penyembah berhala, wa makana minal musyrikin.
Kemudian kami wahyukan kepadamu ya Muhammad, ikutilah milat Ibrahim yang hanif, orang yang mempersekutukan Tuhan. Tekanannya sama, wa makana minal musyrikin. Kenapa ini saya kutip? Karena ini kita berbicara tentang ya tradisi agama-agama Semitik ya. Jadi artinya kalau orang Kristen itu atau orang Yahudi itu memahami Islam kemudian dalam konteks sejarah itu sama sekali tidak berarti kita tidak seperti banyak orang yang mengatakan bahwa eh, kenapa Al-Quran harus dicari sumbernya dari bahasa Ibrani, dari bahasa Aramaik ya. Kenapa istilah-istilah Islam itu harus dimaknai secara Kristen dan kemudian memang pada masa awal seperti Abraham Geger itu mengatakan itu menjiplak. Tetapi sebenarnya tidak seperti itu karena uh, Islam lebih mendasarkan pada tradisi lisan yang diwarisi tidak lewat teks ya. Karena itu nanti banyak kisah-kisah itu yang tidak sama atau minimal bergeser. Tetapi bagaimana kita menyikapi ini yang mau saya tekankan hanya satu hal, bahwa ketika orang Kristen mencari asal-usul kitab suci dalam konteks sejarah itu sama sekali bukan berarti dia membenci Islam, sama sekali tidak seperti itu. Karena orang Kristen, orang Yahudi terbiasa membaca teks mereka dengan mencari paralelnya dari sejarah. Bukankah iman Kristen pernah dihajar banyak teori tentang dokumennya kitab Taurat, yaitu teori-teori kitab Taurat atau teori sumbernya Injil? Ya Kristen biasa-biasa saja. Nah itu kira-kira seperti itu. Makanya kalau dalam konteks suasana yang seperti inilah, saya tidak mengatakan bahwa itu penjiplaan dan sebagainya, tetapi bahwa kondisinya sine qua non. Apa yang terjadi pada zaman sekarang yang diyakini oleh komunitas yang lebih di belakang, itu pasti ada runutan sejarah dengan sebelumnya. Misalnya orang boleh menyangkal bahwa istilah borrowing atau peminjaman atau penjiplaan itu. Tetapi pertanyaannya bahwa istilah dajjal memang tidak ada di dalam bahasa Arab selain di dalam bahasa Aramaik. Dan istilah itu sudah digunakan oleh kitab suci Kristen yaitu Old Syriac maupun Peshitta. Seperti itu jadi. Jadi tidak usah kita harus terlalu cengeng mengatakan bahwa ini anti agama lain. Apakah kita menyatakan kebenaran kita harus menjadi lawan? Kan tidak seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Nah kemudian asal usul istilah milad ini. Jadi dalam konteks asal usul inilah saya tadi kemudian berbicara sedikit tentang metode di dalam kajian ilmu agama-agama. H.A.R. Gibb itu seorang yang cukup senior dalam kajian tentang ilmu-ilmu ketimuran dalam Shorter Encyclopedia of Islam. Ya, dulu saya punya ensiklopedia Islamnya lengkap, tetapi itu dalam bentuk digital. Itu sudah komputernya ganti, itu nggak tahu sudah kemana lagi. Tetapi yang saya punya sekarang adalah Shorter Encyclopedia of Islam karena dulu harganya mahal sekali. Nah itu dia menduga bahwa kata Arab milah itu serapan dari bahasa Ibrani milah atau milta dalam bahasa Arab. Jadi misalnya dia mengutip dalam Mazmur 139 ayat 4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan milah, ya, sesungguhnya semua telah kau ketahui ya Tuhan. Jadi itu digunakan ki'en milah bil suni, ya. Jadi bilisoni. Jadi ketika lidahku mengeluarkan milah, ya, ketika lisanku mengeluarkan milah. Lalu di dalam bahasa Aramaik, ya, wibatil tun milta di alaha mitul mesal manuta dilkun. Dan milta di alaha kamu batalkan demi adat istiadatmu sendiri misalnya. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku dan milahnya ada pada lidahku. Milato al-lasoni, ya. Dan milahnya ada di lisanku. 2 Samuel 23 ayat 2. Karena sunat itu disebut perjanjian milat, ya milah, jadi brit milah. Ya, apakah itu ada kaitannya dengan milatu Ibrahim? Sekalipun kata milatu Ibrahim itu dimaknai dalam bahasa Arab adalah agama Ibrahim. Ya, bukan lagi dalam pengertian sunat, tetapi itu berkaitan saya kira. Ya, kita lanjutkan. Kemudian berbeda dengan Noldik yang melihat milat sebagai bahasa Arab asli, sesungguhnya banyak ahli lain yang lebih mendekatkan ini kepada istilah Brit Milah, ya. Karena apa? Karena yang menjadi tema utama dari kehidupan Abraham itu adalah penyunatan sebagai simbol perjanjian antara Abraham dan keturunannya. Kemudian, nah, perjanjianku yang kekal itu, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, ya. Beriti antara aku dan engkau serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Himol, the origin dari pengertian milatu Ibrahim ini perlu digumuli bersama ini sebetulnya. Nah kemudian sekarang kita masuk pada hal yang penting, ya. Jadi setelah ayat pasal 17 itu kemudian Tuhan benar-benar menggenapi janjinya ketika kemudian Ishak itu dilahirkan dan pada usia 8 hari dia benar-benar disunat. Lalu sekarang kenapa di Kristen pernah ada kontroversi mengenai masalah sunat? Dan biasanya Rasul Paulus dituduh dialah yang menghilangkan sunat dari iman Kristen tanpa melihat konteksnya secara utuh, ya. Misalnya, ya, di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 2, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Di sini Paulus seolah-olah menganggap bahwa orang Kristen itu dilarang untuk bersunat. Karena memang di situ dalam surat Galatia itu Paulus tidak setuju kalau Titus disunatkan. Sebetulnya yang dihadapi itu adalah kelompok Kristen Yahudi yang sangat legalistik. Ya, bahkan adalah kelompok-kelompok
Yahudi yang diikuti oleh orang Kristen orang Yahudi yang sudah masuk Kristen itu sudah dalam taraf yang cukup mencemaskan, melahirkan semacam sikap chauvinistik yang memandang rendah ciptaan Tuhan yang lain, yaitu bangsa-bangsa bukan goyim. Itulah sebabnya Paulus mengawali dengan mengucapkan sedikit ragi mengkelamirkan seluruh adonan. Karena apa? Tatkala Paulus itu memberikan ruang sekecil apapun pada kelompok yang merendahkan bangsa-bangsa yang tidak Yahudi tadi, sampai kemudian kalau mereka mengatakan bahwa orang-orang goyim yang tidak bersunat itu akan menjadi kayu bakar di api neraka. Itu pandangan-pandangan yang melatar belakangi sikap Paulus yang keras dalam surat Galatia sehingga melarang Titus disunatkan. Sebab kalau nanti Titus disunatkan itu menjadi semacam presiden buruk bahwa sedikit lagi mengkelamirkan seluruh adonan. Nanti mereka akan lebih jauh lagi merongrong ajaran kekristenan yang pusatnya kemudian penebusan dalam Kristus menjadi melakukan hal-hal lagi yang sifatnya ritualistik, legalistik seperti itu. Bahkan dalam tahap yang cukup mencemaskan di Galatia itu, sampai orang-orang Yahudi garis keras itu melarang untuk menolong wanita yang bersalin, yang bukan dari kalangan Yahudi dengan alasan jangan memperbanyak jumlah orang goyim. Nah dalam situasi seperti inilah Paulus menentukan sikap yang sangat tepat, bahwa sedikit lagi mengkelamirkan seluruh adonan. Maka ungkapan, barang siapa yang menyunatkan dirinya atau jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Karena sunat itu sebuah tipologi. Artinya apa? Tekanannya sebelum sunat itu diberikan kan, hiduplah di hadapanku dengan tanpa celah. Dan itu ketaatan itu yang Tuhan tekankan. Maka Ibrahim bersujudlah dia. Dan kemudian rasa takjub yang luar biasa terhadap mujizat ilahi. Dan sunat itu menjadi tandanya. Maka Paulus mencatat itu maksudnya seperti yang diterjemahkan oleh Jewish New Testament itu adalah saya Paulus berkata kepadamu, jika kamu berada di bawah hukum tentang brit milah itu secara secara legalistik tadi. Lalu untuk apa Mesias telah datang? Mesias tidak ada gunanya lagi bagi kamu karena kamu menekankan pada hukum lahiriah bukan pada maknanya. Dan jauh sebelum zaman Rasul Paulus penekanan tentang sunat sebagai sebuah penonjolan diri dan merendahkan orang lain, lebih-lebih adalah kemudian mendangkalkan makna di sebalik yang disimbolkan tadi. Itu juga ditegur Nabi Yeremia ketika mengatakan bahwa Tuhan memerlukan sunat hati, bukan sekedar sunat secara lahiriah. Sehingga ketika Perjanjian Baru menulis isu ini dalam konteks zaman yang sudah bergeser sangat kompleks di Galatia, itu bukan sesuatu hal yang baru sebetulnya yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Kenapa? Bagi orang Kristen, kita tidak boleh mewajibkan sunat apabila alasannya itu untuk syarat keselamatan. Karena keselamatan kita tidak lagi melakukan hukum lahiriah. Keselamatan kita itu tergantung pada kasih karunia Tuhan yang telah menjanjikan itu semua dan digenapi di dalam Yesus Kristus. Kan seperti itu. Tetapi apabila orang Kristen tidak mengandalkan hukum-hukum lahiriah termasuk sunat demi keselamatan mereka, itu juga tidak berarti orang Kristen boleh melarang sunat. Jadi sunat itu tidak boleh diwajibkan, juga tidak boleh dilarang karena tipe itu, antitiposnya itu, sudah digenapi di dalam Kristus. Karena apa? Ibarat gini loh, orang itu sebelum ketemu dengan hakikatnya, dia dikasih simbol-simbol. Ya, misalnya Presiden Jokowi mau datang ke kota Malang, lalu di jalan-jalan orang memasang gambarnya Pak Jokowi. Tetapi ketika Pak Jokowi datang, orang kan tidak melihat gambarnya lagi, tapi langsung salaman dengan beliau. Jadi itu gambaran paling sederhana seperti itu. Bukan berarti gambarnya tidak penting. Gambar itu tetap, tapi itu kan bukan hakikat. Jadi saya kira ketika orang berpikir legalistik itu memang sangat sulit untuk memahami penggenapan ini. Jadi terbukti Paulus justru menyunatkan Timotius dalam konteks yang berbeda dengan Galatia. Misalnya ini, Paulus menyunatkan Timotius di Listra dan di Ikonium. Kenapa? Jadi bukan sunat yang dilarang, tetapi yang dilarang mengandalkan sunat sebagai syarat keselamatan. Ini dibuktikan dengan sikap Rasul Paulus dalam situasi yang berbeda ketika dia menyuruh untuk menyunatkan Timotius. Bukan karena pertimbangan teologis demi keselamatan surgawi, melainkan lebih karena pertimbangan konteks ruang dan waktu. Kisah Rasul 16 ayat 1-3 itu mencatat, Paulus datang ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya seorang Yahudi dan dia telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan Ikonium. Dan Paulus mau supaya menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Jadi ketika orang-orang Yahudi tahu dari bapaknya adalah orang Yunani, sementara orang Yahudi sangat anti orang Yunani karena identitasnya yang tidak bersunat tadi. Dan itu pernah terjadi dalam sejarah bangsa Israel. Ketika Kaisar Hadrianus memaksakan melarang orang Yahudi untuk sunat. Itu yang kemudian memicu pemberontakan Bar Kokhba yang oleh Rabi Akiba diakui sebagai Mesias. Sehingga nama aslinya itu Bar Kosiba menjadi Bar Kokhba, dia putra bintang. Karena nubuatan dalam kitab Taurat bahwa bintang akan datang dari Yakub itu. Makanya disebut Bar Kokhba. Jadi betapa isu tentang sunat itu isu yang sangat-sangat sensitif dalam sejarah bangsa Yahudi. Begitu juga bagi yang non-Yahudi. Itu juga sangat sensitif. Makanya justru gereja itu bisa mendayung di antara dua karang. Karang keyahudian yang sangat legalistik dan karang Helenisme yang sangat bebas. Keduanya itu perlu diseimbangkan. Nah, seperti itu. Jadi
Kekristenan yang punya pengalaman bagaimana mendayung di antara dua karang yang adalah pusat peradaban besar dunia saat itu. Nah, itu saudara-saudara. Jadi seperti contoh yang disampaikan Santo Paulus itu yang menyuratkan Timotius dengan pertimbangan agar tidak ada batu sandungan bagi Injil. Karena di Listra itu banyak orang Yahudi, sementara mereka tahu ayahnya Timotius adalah Yunani. Jangan mendengar berita yang penting ini dari orang yang tidak bersunat. Karena akhirnya menjadi batu sandungan. Nah, ini kira-kira konteksnya Galatia yang berbeda dengan konteksnya eh, apa namanya Kisah Para Rasul. Lalu sekarang begitu sering kita disalahpahami tentang sunat ini. Sebenarnya justru kalau kita mau belajar secara jujur ya, dalam Islam sendiri tidak ada aturan tentang khitan dalam Al-Quran. Aturan tentang khitan itu ada di dalam hadis Nabi. Jadi berbeda dengan Alkitab yang jelas memberlakukan khitan dalam kitab Tauratnya dan menyinggung bagaimana khitan itu dilaksanakan pada periode Injil atau dikontroversikan pada periode Injil seperti yang terjadi pada surat Galatia, tetapi dianjurkan dilaksanakan di dalam Kisah Para Rasul. Jadi artinya memang di situ ada teksnya tentang sunat itu, tapi dalam Quran tidak ada teksnya. Yang kedua, dalam Islam khitan itu juga lebih mendasarkan pada tradisi yang sudah ada sebelumnya. Sehingga bukan hanya anak laki-laki yang dikhitan. Sesuai dengan apa yang disebutkan dalam kitab Taurat tadi, tetapi digunakan bentuk dual, bentuk mutanah, jadi bentuk apa double ya. Jadi al-khitanani artinya dua khitan. Karena apa yang dikhitan tidak hanya laki-laki tapi juga anak perempuan. Ya seperti itu. Maka para ulama berbeda pendapat tentang khitan. Misalnya hadis Bukhari, Muslim, hadis Sunan Abu Dawud menyebut khitan dalam bentuk tadi, double tadi, dual tadi. Sering diajukan sebagai bukti pembebanan kewajiban khitan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Seperti disebutkan apabila dua jenis khitan bertemu, maka telah mewajibkan ghusl atau mandi. Karena itu kata khitan dalam Islam biasanya dipakai secara berbeda-beda, baik itu untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Namun biasanya untuk perempuan lebih sering disebut sebagai kifat ya. Dalam Islam aturan khitan tidak dijumpai dalam Quran sebagaimana tadi saya sampaikan, tetapi dalam hadis. Karena itu para ulama berbeda pendapat tentang ini, minimum ada apa namanya 3 pendapat. Jadi tuntutan khitan itu sebetulnya kan ada yang menganggap itu sunnah. Makanya melalui kata sunat atau dianjurkan ini kita menyebut khitan diterjemahkan sunat dalam bahasa Indonesia. Itu asalnya dari bahasa Turki sunet menjadi bahasa Indonesia sunat. Karena banyak sekali pengaruh-pengaruh bahasa Indonesia semasa Islam. Sejak zaman Demak itu banyak mendapatkan vocabulary Islam justru dari kerajaan Turki, Utsmani. Tidak langsung dari Arab ya. Seperti kata khitan itu menjadi kata sunat itu dari kata sunet dalam bahasa Turki. Tuntutan fitrah 5 atau 5 tuntutan fitrah itu adalah ya pertama, khitan, al-khitanu. Yang kedua, mencukur rambut kemaluan. Mencabut bulu ketiak. Memotong kuku dan menggunting kumis. Perhatikan, di sini derajatnya perintah khitan itu sama dengan mencukur rambut kemaluan atau mencabut bulu ketiak. Maka ada ulama yang menganggap khitan itu sesuatu perkara yang dianjurkan. Mengindikasikan tingkat kesejajaran hukum dengan perkara-perkara yang dianjurkan sejajar dengan mencabut bulu ketiak tadi. Bukan sebagai fardu atau perbuatan yang diwajibkan. Nah tadi saya bilang kata sunat itu menjadi kata Indonesia sunat. Yang artinya itu perbuatan yang dianjurkan. Jadi bukan fardu atau wajib tapi sunat. Makanya dianjurkan. Tetapi dalam konteks perjalanan sejarah di masyarakat Muslim secara khusus juga Indonesia itu kemudian sunat itu menjadi identitas Muslim sepertinya. Sehingga kalau misalnya di Jawa misalnya ya sunat itu disebut selaman. Jadi kalau mengatakan sampun dipun selamakan. Jadi sudah disunat itu juga berarti sudah diislamkan. Jadi sunat menjadi identitas pengislaman. Lalu pendapat kedua, mazhab Syafi'i dan Hambali. Khitan itu hukumnya wajib bagi laki-laki dan perempuan. Syahnun salah seorang ulama Maliki mendasarkan pada Quran yang memerintahkan agar Nabi Muhammad SAW mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Maka ayatnya tadi saya sebutkan, ikutilah milad Ibrahim Hanif. Dan salah satu dari ajaran Ibrahim itu adalah khitan. Kalau dalam redaksi hadis bahwa Nabi Ibrahim itu melaksanakan khitan ketika berumur 80 tahun dengan menggunakan kapak katanya. Ini menurut hadis Bukhari. Lalu pendapat ketiga diriwayatkan oleh Ibnu Qudamah. Khitan itu hukumnya wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Jadi artinya bahwa dalam Islam ada 3 pendapat tentang derajat khitan itu, derajat hukumnya khitan. Apakah itu diwajibkan, apakah itu sunnah, apakah itu wajib bagi laki-laki dan perempuan, ataukah itu wajib bagi laki-laki sedangkan sunnah bagi perempuan. Ada 3 pendapat seperti itu. Sementara di dalam konteks Taurat itu wajib. Hanya ketika kemudian dalam Injil, ketika berhadapan dengan orang-orang Kristen bukan Yahudi, kemudian di situ ada apa namanya penyikapan yang berbeda. Tetapi bukan orang Kristen melarang sunat. Tetapi orang Kristen juga tidak mewajibkan sunat. Karena apa? Simbolnya sudah digantikan, yaitu digantikan dengan baptisan. Nah, ini saya akan mengutip bukti sejarah sekarang ya. Dalam hadis Bukhari itu dikisahkan penglihatan Kaisar Heraklius tentang datangnya Muhammad yang disebut sebagai Malikul Khitan, Raja Sunat. Nah, kisah ini kira-kira mirip dengan kisah kelahiran Yesus dan posisi Heraklius seperti posisinya Raja Herodes. Ya, kemudian digambarkan bahwa
sumber dari kisah tersebut dari Ibnu Natur, pembesar negeri Ilya, sahabat kaisar dan seorang uskup. Nah, kata Ilya itu memang kata yang sangat lazim dipakai dalam hadis untuk menyebut Yerusalem. Karena kata Yerusalem itu tidak muncul dalam Al-Quran. Kata Yerusalem juga tidak muncul dalam tradisi Islam. Yang muncul dalam tradisi Islam itu adalah kata Ilya. Dan kata Ilya itu nama pagan kota Yerusalem yang diberikan oleh Kaisar Hadrianus abad kedua. Untuk apa tujuannya? Menghilangkan kenangan terhadap kota suci Yerusalem. Dan sejak saat itu, nama Israel pun juga hilang dari peta bumi dan digantikan dengan Palestina. Itu yang munculkan adalah Kaisar Hadrianus yang pagan tadi. Nah, dikisahkan di situ ketika kemudian Kaisar mengunjungi kota Ilya, pikirannya kacau. Lalu para pendeta itu tanya, kami sungguh heran melihat sikap Anda, Kaisar. Lalu Kaisar menjawab, pada malam ketika aku mengamati bintang-bintang, aku melihat Raja Kitan telah lahir. Jadi dia nulis ini ro'aitu al-lailata hinna nadartu fin nujumi malik al-kitani qad dahar. Jadi telah muncul Raja Kitan itu mendengar kegelisahan sang kaisar, para pendeta menghibur. Hanya orang Yahudi yang bersunat. Solusinya mudah, bunuh saja semua orang Yahudi. Dan ketika itu juga dihadapkan utusan dari suku Arab, yaitu Bani Ghassan yang menceritakan perihal Muhammad. Heraklius tidak bisa dianggap sebagai representasi Kristen. Karena ternyata ketika Bani Ghassan itu orang apa? Orang Arab. Mereka semua bersunat. Baru mereka yakin bahwa yang dilihat dalam mimpinya itu, ini menurut cerita hadis itu, adalah Nabi Muhammad. Tetapi ini juga tidak bisa menjadi pembenaran, legitimasi bahwa kalau begitu identitas Kitan itu hanya identitas Islam. Karena Bani Ghassan itu suku Arab yang melakukan Kitan semua. Kenapa kita tidak bisa menganggap itu representasi Kristen? Karena Bani Ghassan pada saat itu belum mewakili Islam. Islam belum menyebar sangat luas seperti sekarang ini. Pada masa itu Bani Ghassan itu justru mayoritas Kristen. Jadi artinya orang Kristen dari pihak Bani Ghassan yang sukunya Arab itu bersunat semuanya. Nah, padahal penduduk Bani Ghassan itu dalam riwayat di atas disebutkan mereka semua sudah sunat. Pada zaman itu belum mayoritas Islam, berarti Bani Ghassan tidak identik dengan Islam karena dia kearapannya. Begitu juga tidak bersunat, tidak identik dengan Kristen. Nah, kita lanjutkan. Gereja tidak boleh wajibkan sunat, tapi juga tidak boleh melarang sunat. Karena sunat itu juga bukan dari zaman Abraham kok. Sebelum zaman Abraham, itu sunat sudah dipraktekkan oleh orang-orang Mesir, orang-orang Afrika, ya termasuk orang-orang Arab. Sekalipun kalau orang Arab bersunat pada usia belasan tahun, itu meneruskan Ibrahim. Tetapi tradisi sunat perempuan itu juga tradisi di luar tradisi Yahudi. Lukisan pada tembok Saqqara ini yang saya tampilkan ini ditemukan di Mahor. Ya. Itu Akhenaten misalnya. Itu artinya kehidupan. Mahor dari dinasti ke-6 kerajaan lama Old Kingdom ini masih di Gisa itu tahun 2350 sebelum Masehi. Padahal kalau Ibrahim hidup kira-kira tahun 1950 atau tahun 2000 sebelum Masehi, berarti tradisi Kitan itu sudah ada lebih dari 1300 tahun sebelum zaman Abraham. Nah, praktek penyunatan di lingkungan Kristen sampai hari ini masih dipertahankan antara lain di gereja Ortodok Koptik, di gereja Ortodok Ethiopia. Nah, sunat di sini dianggap sebagai taharah, artinya pentahiran secara lahiriah dan tidak ada hubungannya dengan syarat keselamatan, tidak ada. Jadi di Mesir anak-anak laki-laki itu disunat pada waktu bayi umur 3 hari. Saya punya pengalaman ketika anak saya lahir di Mesir juga mestinya disunat 3 hari, cuma saya tidak 3, waktu cuma dibaptis saja. Artinya ketika saya tidak setuju anak saya disunat ya nggak apa-apa, karena sunat itu nggak pernah diwajibkan juga tidak pernah dilarang. Ini seperti saya pengalaman sendiri ketika anak saya dibaptis pada usia 40 hari, pada usia 3 hari saya tidak tega untuk dia disunat, padahal kata dokternya sunat usia 3 hari itu sehat. Nah, kenapa sunatnya orang-orang Mesir Kristen itu usia 3 hari? Bukan 8 hari. Karena itu bukan kewajiban syariah, bukan kewajiban Taurat seperti yang tercatat sebagai orang Yahudi. Karena orang Mesir sendiri sudah punya tradisi sunat jauh sebelumnya zaman Abraham. Jadi meskipun demikian bahwa sunat itu dilestarikan di gereja Ortodok Ethiopia, di gereja Ortodok Koptik, tapi di Ortodok Syria tidak, di Ortodok Yunani tidak, ya, tapi hanya di Ortodok Koptik dan Ortodok Ethiopia. Karena memang itu tradisi mereka jauh sebelum kekristenan. Tetapi harus dicatat bahwa di gereja Barat itu pernah terjadi mungkin karena pemahaman surat-surat Rasul Paulus secara literal itu memandang salah kebijakan Kitan yang dilaksanakan, ya, oleh gereja Ortodok itu, sekalipun itu kan bukan kewajiban, itu hanya tradisi pentahiran dan itu kalau tidak dilakukan ya tidak apa-apa. Nah, tetapi sesungguhnya karena mayoritas ya orang-orang Kristen Koptik, orang-orang Kristen Ethiopia memang disunat semuanya, tetapi tidak pernah menjadikan sunat itu sebagai simbol agama. Karena bagi orang Kristen ya baptisan bukan lagi sunat gitu. Nah, kemudian pada gereja Barat, khususnya gereja Katolik pada tanggal 4 Februari tahun 1442 di Florence, secara eksplisit mengutuk kebiasaan sunat. Nah, ini yang kemudian diidentikan dengan praktek gereja Barat. Seolah-olah sunat itu dianggap salah, padahal kalau sunat sebagai alasan pentahiran bukan karena keselamatan ya tidak apa-apa. Karena itu sakramen gereja ini yang harus menjadi perintah yang paling keras bagi semua orang yang dimuliakan dalam nama Yesus, dan bukan kebiasaan Kitan, kata
putusan dari Gereja Katolik di abad pertengahan itu. Baik itu dilaksanakan sebelum atau setelah pembaptisan. Jadi kesimpulannya bahwa perjanjian abadi Abraham dengan Allah itu tidak bisa dipahami letterlek dari sudut pandang fisik mengerat kulit katanya. Ya sekalipun orang Yahudi sampai hari ini tentu memahami lebih legalistik harafiah ketimbang orang Kristen ya. Tetapi kalau orang itu dituduh karena sunat ini dia telah melanggar Taurat, sebetulnya bangsa Arab pun juga melanggar Taurat. Karena apa? Sunatnya dilakukan tidak usia 8 hari tetapi belasan tahun, tidak didasarkan atas teks Taurat kitab suci, tapi didasarkan atas nenek moyang bangsa Arab yaitu Ismail yang disunat umur 13 hari. Kemudian ketika gereja tidak mewajibkan sunat juga berarti gereja tidak melarang sunat karena itu tidak lagi menjadi syarat keselamatan bagi orang Kristen karena itu hanya tipologi ya, tipologi yang sudah digenapi di dalam Kristus. Nah, kiranya kajian kita ini yang mulai mengkaitkan antara tema-tema kitab Kejadian yang kita bahas dengan tema yang lebih luas. Mungkin ini baru pertama kali saya sampaikan, moga-moga ini lebih jelas dan tidak membosankan karena kita hanya berkutat pada satu pasal dan mengutak-atik hanya dari sudut pandang kata-katanya tapi tidak ketemu konteksnya secara utuh. Terima kasih, saya kira itu yang saya sampaikan. Tuhan memberkati kita. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dalam Kristus. Oke Pak Bambang, penjelasan Anda sangat mencerahkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.